Shalom dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dengan minggu doa yang bertema amaran terakhir bagi dunia yang akan binasa. Tajuk yang kita akan dengar pelajaran tentang hari ini ialah pertaubatan dan penghakiman. Injil kekal di dalam perkabaran malaikat yang pertama. Ditulis oleh Ted N.C. Wilson. Puji Tuhan, mari kita mulakan. Kekal di dalam perkabaran malaikat yang pertama. Pemberitaan Injil abadi mengarah kepada seruan bagi umat manusia untuk berpihak kepada Tuhan di dalam konflik kosmik ini. Wahyu 14 ayat 7. Tuhan menghormati kebebasan manusia dan mengundang setiap individu untuk merespon dengan bebas terhadap rancangannya untuk mereka. Keputusan yang paling penting ini akan menentukan kesudahan semua orang. Panggilan itu adalah seperti seorang yang tua apabila merasakan bahwa anaknya akan membuat keputusan yang salah, akan melakukan semua yang mereka mampu lakukan untuk menghalang anak itu daripada melakukannya. Boleh paham? Rajuan itu datang dari Tuhan yang pengasih. Seperti yang kita katakan tadi, Tuhan itu menghormati kebebasan manusia, tetapi Dia mempunyai rayuan, seperti seorang orang tua yang mahu anaknya membuat keputusan yang baik. Rayuan sedunia, besarnya keputusan itu dinyatakan melalui penggunaan 3 kata kerja yang dalam bentuk kata perintah ataupun imperatif. Yang pertama, takut akan Tuhan, memberinya kemuliaan, dan menyembahnya. Kita akan membincangkan ketiga-tiga ini dengan lebih terperinci. Pertama, takut akan Tuhan. Rasa takut dapat menyadarkan kita untuk melakukan sesuatu untuk mengelakkan diri dari bahaya yang mencetuskan rasa takut itu sendiri. Dalam kitab suci, kehadiran Tuhan dapat menimbulkan rasa takut. Siapa yang tidak akan gemetar di hadapan Tuhan yang memanifestasikan dirinya dalam terang yang mulia, tidak dapat ditembusi dan yang menyebabkan alam bergoncang dan surut di hadapannya. Manusia takut akan hidup mereka, bukan karena Tuhan mengancam akan membunuh mereka, tetapi karena mereka menyadari bahwa pengalaman itu sangat tegang, sehingga mereka takut mereka tidak akan dapat bertahan. Keluaran 20 ayat 19. Tuhan yang tiada tandingannya ini menghampiri makhluk-makhluknya dan Dia ingin menjadi Tuhan mereka. Akibatnya, ketakutan yang terlihat dalam keadaan gemetar dan gurun menarik mereka kepadanya. Dengan kagum yang dinyatakan dengan rasa bersyukur kepadanya, dalam ibadah dan dalam persekutuan dengan Dia, yang adalah merupakan hidup dalam dirinya sendiri. Dalam Ulangan 5 ayat 26 hingga 27. Itulah ketakutan penghormatan yang benar bagi Tuhan pencipta dan penebus. Boleh rujuk dalam Keluaran 20 ayat 1, Wahyu 4 ayat 10, 11, 5 ayat 8, dan 9. Mari kita bandingkan kedua ayat ini, Wahyu 14 ayat 7 dan Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Boleh buka kita masing-masing. Kata perintah yang digunakan di dalam kedua-dua bahagian takut akan Tuhan menunjukkan bahwa hal ini sangat mendesak. Panggilan ini bersifat universal kerana ditujukan kepada semua manusia. Dalam ayat Pengkhotbah, ini berlaku untuk setiap orang. Dan dalam ayat Wahyu, bagi mereka yang hidup di bumi.
Untuk takut kepada Tuhan dihubungkan dengan penghakiman. Dalam ayat pengkhotbah, dia akan membawa setiap tindakan ke penghakiman. Dan saat penghakimannya telah tiba dalam Wahyu 14 ayat 7. Dan untuk takut kepada Tuhan dikaitkan dengan menaati perintah-perintahnya. Takut kepada Tuhan dan menaati perintah-perintahnya, ayat dalam pengkhotbah, dan orang saleh yang mengikuti perintah Allah, ayat Wahyu. Pertama, dengan segera mengundang manusia untuk menjadikan Tuhan yang mulia ini sebagai Tuhan pribadi mereka, dan untuk menyatakan ketakutan mereka kepadanya adalah dengan tunduk kepada kehendaknya yang pengasih. Alternatifnya adalah untuk tunduk kepada si naga untuk melepaskan diri dari kematian dalam Wahyu 13 ayat 15. Tetapi hanya dia yang hidup, yang mati tetapi sekarang hidup selamanya. Hanya anak domba yang disembelih yang dapat menyelamatkan nyawa. Baiklah, kita teruskan kepada kata perintah yang kedua, yaitu muliakan Dia. Manusia harus mengetepikan kebanggaan mereka dan sebaliknya, menganugerahkan kehormatan dan kemuliaan kepada Tuhan. Malaikat ini menentukan bagaimana manusia yang tenggelam dalam konflik kosmik di mana keadilan dan kasih Tuhan telah dipersoalkan, harus memuliakannya. Ungkapan berikan kemuliaan kepada Tuhan digunakan dalam Alkitab dalam konteks penghakiman, yaitu untuk mengakui dosa manusia dan penghakiman yang benar dari Tuhan. Dalam kes seperti itu, ungkapan tersebut adalah pengakuan bersalah dalam Yosua 7 ayat 19 dan atau ungkapan pertaubatan. Yeremia 13 ayat 16, 1 Samuel 6 ayat 5. Ini dikatakan dalam Wahyu untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan, menjelaskan yang pertama, apa yang berlaku di syurga, di mana makhluk-makhluk syurgawi menyatakan dengan satu suara bahwa Tuhan layak menerima kemuliaan, karena Dia adalah pencipta dan melalui anak domba penebus. Kedua, manusia diperintahkan untuk memuliakan Tuhan di bumi. Dan yang ketiga, pada akhir konflik kosmik, semuanya akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Boleh rujuk sini ayatnya. Terdapat keengganan untuk mengakui bahwa manusia adalah berdosa dan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar dan penyayang di bumi ini. Panggilan itu harus disampaikan kepada semua orang, karena sebilangan dari mereka akan menyaksikan pergolakan kekuatan alam yang merosakkan dan akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Mereka akan mengakui bahwa mereka adalah berdosa dan bahwa penghakiman Tuhan itu adalah adil. Wahyu 11 ayat 13, Rom 10 ayat 8 dan 9. Kata perintah yang ketiga, penyembahan dan penghakiman. Rayuan untuk menerima Tuhan yang agung, seperti yang kita kenali melalui Alkitab sebagai Tuhan pribadi seseorang, untuk takut kepadanya, dan untuk mengakui dosa seseorang, mengakui keadilan dan kasih Tuhan, dinyatakan dalam konteks pengumuman bahwa saat penghakimannya telah tiba. Wahyu 14 ayat 7. Penghakiman pada asasnya adalah penyelidikan hukum untuk mendapatkan kebenaran. Kejahatan pada kadar kosmik dilakukan oleh kuasa kejahatan ketika mereka menyerang integriti watak Tuhan yang pengasih. Tetapi dalam penghakiman terakhir, namanya akan dibersihkan. Orang jahat mempromosikan penipuan sinaga, tetapi penghakiman akan mengungkapkan kesalahan mereka. Sekarang manusia harus takut kepada Tuhan
dan memuliakan Dia. Penghakiman terakhir adalah ajaran Kristen. Menurut Alkitab, penghakiman terakhir terdiri daripada 3 tahap. Yang pertama adalah penghakiman pra-advent di syurga, di mana kehidupan umat Tuhan diselidiki untuk menunjukkan apakah mereka tetap setia pada komitmen iman mereka kepada Anak Domba. Oke, boleh rujuk dalam ayat ini. Kristus akan datang untuk menyelamatkan umatnya dan tidak akan menghakimi mereka. Ibrani 9 ayat 28. Orang-orang Kristen yang mempercayai keabadian jiwa juga percaya pada penghakiman pra-advent, yaitu fasa pertama. Penghakiman jiwa abadi berlaku ketika orang itu mati. Pada masa itu, kesudahan kekal ditentukan secara sah dari segi hukum. Alkitab menolak keabadian jiwa dan mengajar bahwa orang itu tidur dalam Tuhan sehingga kedatangan Kristus. Seterusnya, fasa penghakiman yang kedua, tahap yang kedua yaitu ada penghakiman setelah milenium. Ketika kuasa kejahatan dan penyokongnya akan berdiri di hadapan takhta Tuhan. Boleh baca dalam Wahyu 14 ayat 10, 20 ayat 11 dan 12. Dan seterusnya akan diikuti oleh aspek ketiga dari penghakiman terakhir, yaitu fasa eksekutif dalam Wahyu 20, ketika kosmos akan disucikan dari dosa. Peristiwa yang paling mulia ini dinyatakan di dalam Perjanjian Lama menjelang Hari Pendamaian, menunjuk pada saat dalam sejarah ketika proses pengadilan akan dimulai di syurga, menurut kalender ilahi pada tahun 1844. Boleh rujuk dalam Daniel 8 ayat 14 dan Wahyu 11 ayat 19 dan 14 ayat 7. Sementara kita hidup dalam hari penebusan yang dilambangkan ini, kita harus memanggil umat manusia untuk takut akan Tuhan dan memberikan kemuliaan baginya, karena ada penyembahan dan penghakiman. Begitulah tadi 3 kata perintah yang sudah kita ceritakan, yaitu yang pertama, takut akan Tuhan, muliakan Dia, dan penyembahan dan penghakiman. Kesimpulannya, Tuhan kitab suci yang mulia dan yang sukar difahami mahu menjadi Tuhan kita. Akan tetapi keputusannya ada di dalam tangan kita sendiri. Penghakiman akhir akan mengungkapkan bahwa melalui salib Kristus, Tuhan memperlihatkan kasih-Nya yang tidak terbatas, menyelamatkan orang-orang yang berdosa seperti kita. Buat masa ini, kita telah memilih untuk takut dan memuliakan Dia, memihak kepada Anak Domba dalam konflik kosmik. Saya harap semua kita berpihak kepada Tuhan apabila terjadinya konflik yang akan terjadi seperti dalamnya wahyu yang sudah kita terima. Oke. Seterusnya, ada soalan untuk refleksi. Supaya kita boleh fikir-fikirkan dan jawab dalam hati ataupun dalam pikiran kita sendiri. Yang pertama, bagaimanakah kita dapat menghubungkan perkabaran penghakiman ketiga-tiga malaikat dalam kitab Wahyu dengan kisah kasih yang terdapat dalam kitab Injil? Yang kedua, bagaimanakah kita dapat memberikan kemuliaan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kata perintah yang kedua. Dan yang ketiga, mengapakah janji penghakiman ilahi merupakan message yang penuh harapan di dunia yang diatur oleh cita-cita, dosa, dan kejahatan.
Begitulah soalan untuk kita fikir-fikirkan dan jawab dalam hati kita sendiri. Oke, kita sudah sampai ke slide yang terakhir. Saya harap apa yang sudah kita baca, dengar, dan lihat tadi kita akan dapat paham dan juga uh, aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Okay, saya ingin membawa Anda semua untuk tunduk kepala dan berdoa, dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, terima kasih Bapa kerana berkat dan kelimpahan, berkat yang berkelimpahan yang diberikan oleh-Mu sentiasa mencurah-curah, sehingga kami dapat bersama-sama di dalam ruangan ini, walaupun secara maya sahaja. Kami percaya Tuhan akan sentiasa berserta dengan kami, dimanapun kami berada. Tuhan Allah Bapa kami, pimpinlah kami untuk sentiasa bersama dengan-Mu, sentiasa takut akan Tuhan, dan walau apa kami buat, kami akan sentiasa memuliakan-Mu ya Bapa, meletakkan nama-Mu di depan kami, dan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-harian kami ya Bapa. Karena kami tahu akan ada penghakiman, dan kami mahu bersama-sama dengan Bapa nanti di dalam kerajaan syurga. Pimpin setiap satu kami ya Bapa, setiap satu daripada kami yang telah mendengar pada hari ini. Kami bersyukur sekali Bapa dengan kasih karunia-Mu yang telah mengampuni setiap dosa-dosa kami. Kami hanyalah manusia yang berdosa, dan hanya Bapa yang dapat mengampuni kami ya Bapa. Terima kasih atas segala-galanya. Semua ini saya minta dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Oke, baiklah, terima kasih semua. Saya Didel Riani yang telah memimpin doa sebentar tadi. Amin, puji Tuhan, haleluya.